Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Saya ucapkan selamat pagi, selamat datang, selamat beribadah di dalam gereja Isamasi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Haleluya. Kita memasuki bulan November, bulan di mana kita memperingati hari ucapan syukur. Di masa pandemi ini mungkin sulit untuk kita bersyukur karena ada banyak kesusahan yang kita alami. Tetapi tetaplah pandang kasih Tuhan, pandang Tuhan Yesus. Sebab Yesus baik. Benar Bapak Ibu? Bahkan teramat baik. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian dan mengatakan di hadapan memegang hati. Pujakan, menyembah. Mari Bapak Ibu kita memulai pada ini dengan doa. Bapa Surgawi, kami menghadap kehadirat-Mu pagi ini dengan hati yang penuh ucapan syukur karena Tuhan sudah melindungi kami, Tuhan sudah memimpin kami sehingga kami boleh berada di hadirat-Mu saat ini. Tuhan, kami punya satu niat untuk memuji dan menyembah nama-Mu, karena itu adalah hal yang terindah dalam hidup kami yang bisa kami lakukan. Maka dari itu marilah Tuhan Roh Kudus menolong kami, Kau memimpin kami, sehingga hari ini kami boleh mengalami memuji dan menyembah sedemikian rupa. Kami mengalami kehadiran Tuhan sedemikian rupa
rupa, dan jamahan tangan Tuhan menguatkan hati kami. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur, menyerahkan ibadah ke dalam tangan-Mu sebab kami percaya segenap pertolongan yang kami alami saat ini datangnya hanyalah dari Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Biarlah turun atas kami sekalian anugerah, damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Tuhan Roh Kudus, menyertai dan memberkati ibadah kita saat ini. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, semua manusia kehilangan kemurahan Tuhan. Ada banyak kesusahan yang dialami dan salah satunya adalah pandemi ini. Dan seperti apa yang kita pelajari saat ini, kitab Wahyu berkata bahwa di akhir zaman semakin berat kesusahan yang kita alami. Tetapi bersyukur kita sebagai anak Tuhan, kita diselamatkan. Ada amin Bapak Ibu? Kita dipulihkan dan kita diberikan hidup yang baru. Mari kita mau bersyukur, datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Saya akan membacakan dari kitab Mazmur 57 ayat 10-11. Demikian firman Tuhan. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Amin. Mari kita mau
meresponans firman Tuhan yang kita dengar. Mari kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang sanggup. Dia Allah yang mengerti setiap apa yang kita perlukan. Ketika kita kesusahan, ketika kita mengalami permasalahan di dalam ekonomi, percayalah Dia Allah yang sanggup. Dia sanggup memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Dia sanggup mengubah air menjadi anggur. Saat kita mengalami sakit penyakit, percayalah Dia Allah yang sanggup membuat yang lumpuh melompat, yang buta melihat, yang sakit perdarahan disembuhkan. Dia Allah yang sanggup menguatkan hati yang lemah, menghiburkan hati yang luka. Dia Allah yang sanggup. Mari kita mau datang, terima kasih Tuhan, Engkau memilih kami sebagai umat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala perkara yang besar yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rencana indahmu terjadi
dalam hidupku ku bersyukur. Mari kita mau bangkit berdiri, kita katakan bersama-sama. Ku Benar Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan pagi hari ini, kami mau bersyukur, kami mau berterima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang sungguh baik. Dari sekian banyak manusia, Engkau menghitung kami menjadi umat pilihan-Mu, Engkau memateraikan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, dan kami bersyukur karena itu semua. Kami memiliki jaminan hidup yang kekal bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya ucapan syukur saja yang bisa kami naikkan kepadamu Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau datang Tuhan, kami mau membuka hati kami, pikiran kami. Berbicaralah Tuhan melalui firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi kami semua, sehingga kami mengerti apa maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan juga berkati Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah setiap apa yang disampaikan sungguh menguatkan dan membuat kami taat setia mengiring Engkau Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, ketika kami duduk diam di hadapan-Mu, kuasa iblis ingin mencuri berkat firman-Mu dari kami. Kami mengusirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah berkat firman-Mu dapat kami terima sepenuhnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, senang sekali hari ini bisa berjumpa lagi dan kita boleh bersama-sama memuji, menyembah nama Tuhan. Hari ini mari kita berlanjut untuk belajar firman Tuhan dari kitab Wahyu yang telah kita pelajari sampai kepada pasal yang ke-11. Ya, sudah hampir 2 bulan kita menikmati kebenaran firman Tuhan dari kitab Wahyu. Judul yang saya angkat di dalam pasal 11 ayat 14-19 adalah Yesus Raja mulai memerintah di bumi. Yesus Raja mulai memerintah di bumi. Sampai sekarang kita kenal Tuhan Yesus adalah juru selamat. Tuhan Yesus adalah gembala bagi jiwa kita. Kita sudah membaca di beberapa tempat Yesus akan menjadi raja, bahkan gelarnya raja di atas segala raja. Tetapi tidak pernah dia memimpin, bahkan sekelompok kecil sebuah wilayah pun belum pernah. Nah, kapan Tuhan Yesus memimpin? Ternyata Tuhan Yesus memimpin itu pada bagian-bagian terakhir dari hidup di bumi ini, yakni ketika pasal 14 ini dinyatakan, dibukakan kepada kita, barulah kita tahu bahwa Yesus akan menjadi raja. Dari pasal yang 11 ini kita mendapati Yesus mulai memerintah. Yesus akan mengambil pemerintahan pada saat-saat ketika dunia sudah harus berpindah ke tangannya. Mari kita baca bersama Wahyu pasal 11 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-19. Wahyu 11 ayat 14 sampai yang ke-19. Seperti biasa kita akan membaca silih berganti. Saya akan baca ayat 14, nanti Bapak Ibu ayat yang ke-15 dan seterusnya sampai ayat yang ke-19. Mari kita mulai Wahyu 11 ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan.
Celaka yang kedua sudah lewat. Lihatlah, celaka yang ketiga segera menyusul. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah. Sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasa yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang yang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan kepada orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Jadi kita melihat pada ayat yang kita bahas kali ini, yaitu sangkakala yang ketujuh. Ketika sangkakala yang ketujuh ditiup, maka pertama-tama yang keluar adalah pengumuman dari surga. Bagian yang kita baca ini, ayat 15 dikatakan, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan. Lalu ayat yang ke-17, dan telah mulai memerintah sebagai raja. Jadi Tuhan yang diurapinya itu menunjuk kepada Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus mulai memerintah. Bagaimana ia memulai memerintah? Diceritakan dalam ayat-ayat itu, pemerintahannya dimulai dengan pengumuman dari surga. Ayat 15 kita kembali ke sana. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga. Ada suara-suara nyaring. Kemungkinan besar itu MC, ya, pengatur acara dari surga, mengatakan bahwa pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Itu pengumuman dari surga ketika sangkakala yang ketujuh ditiup. Apa yang kita lihat di sana bahwa pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita. Berarti selama ini dunia tidak diperintah oleh Tuhan, meskipun Tuhan ada di dalamnya. Tuhan membiarkan. Dia yang diurapinya menunjuk kepada Tuhan Yesus, dan Dia akan memerintah sebagai raja selama-lamanya. Ayat yang ke-17 kembali lagi dikatakan, dan Ia telah memulai memerintah sebagai raja. Bapak, Ibu dan Saudara yang kekasih, kita melihat di sini Tuhan Yesus akan memerintah sebagai raja. Mengapa Tuhan Yesus memerintah sebagai raja seolah-olah terlambat? Ternyata itu bukan terlambat, sebab memang waktu Tuhan diatur demikian. Apakah benar Tuhan Yesus akan memerintah dunia ini? Itu bukan terjadi mendadak dalam kitab Wahyu. Kalau Bapak Ibu melihat di dalam kitab Daniel, itu sudah dinubuatkan sedemikian rupa. Misalnya Daniel pasal 2 ayat 44. Saya akan membaca untuk saudara Daniel 2 ayat 44. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa-bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Kerajaan yang kekal,
kerajaan yang kokoh. Cocok dikatakan di sini, dia akan memerintah sampai selama-lamanya. Jadi Yesus menjadi raja itu sudah dinubuatkan pada kitab Daniel. Daniel pasal 7 ayat 44 mengulang kembali apa yang dikatakan mengenai kerajaan ini. Daniel pasal 7 ayat 14. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Kerajaan yang kekal, kerajaan yang tidak akan musnah. Dijanjikan kepada Daniel, diterima oleh Daniel dalam penglihatan Daniel. Dan sepanjang kitab, sepanjang sejarah, belum pernah kita melihat ada kerajaan kekal, jatuh bangun. Baru disebutkan dalam kitab Wahyu pasal yang ke-11 ini akan ada kerajaan kekal. Bahkan diulang lagi dalam pasal 7 ayat 27, maka pemerintahan, kekuasaan dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang yang kudus untuk umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Jadi disebutkan lagi berkali-kali. Jadi kalau kita baca kitab Wahyu, sebelumnya kita baca kitab Daniel, kita akan tahu bahwa kitab itu simetris. Padahal ditulisnya kitab itu jauh, kira-kira meliputi 1200 sampai 1300 tahun. Namun demikian kita tahu bahwa Tuhan menjanjikan kerajaan itu. Tuhan memberikan kerajaan itu. Kerajaan itu diberikan kepada siapa? Kalau kita lihat 2 Samuel 7 ayat 16, dikatakan nubuat kepada Daud ketika Daud mau membangun bait suci. Tuhan mengatakan, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Jadi kepada Daud akan diberikan sebuah kerajaan yang kokoh. Keturunannya akan menjadi raja secara kokoh selama-lamanya. Siapa keturunan Daud? Siapa anak Daud yang bisa menjadi raja dalam kerajaan yang kokoh? Kerajaannya kokoh, rajanya kokoh. Tidak ada lain kecuali yang disebut Yesus, anak Daud. Lalu setiap Natalan kita dengar dibacakan Yesaya 9 ayat 6. Apa itu? Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja yang damai. Itu adalah nubuatan mengenai kelahiran Tuhan Yesus. Lambang pemerintahan ada di atas baunya. Tapi apakah melihat sampai Yesus mati dia memerintah? Enggak ada kita melihat. Kapan Yesus memerintah? Yesus akan memerintah pada akhir yang disebutkan pada sangkakala yang ke-7. Dari nubuat-nubuat yang kita lihat ini, memang Tuhan Yesus akan memerintah pada akhirnya nanti. Jadi ketika saatnya tiba, maka Tuhan akan memulai pemerintahan yang kekal. Dalam pemerintahan yang kekal akan mendirikan kerajaan kekal oleh seorang yang sudah kekal. Dalam dunia ini gak ada orang yang hidup kekal. Semua orang mati dan gak pernah bangkit lagi. Tetapi Yesus mati 3 hari saja, sudah bangkit, dia akan kembali. Maka dari itu saya sampaikan, Yesus Raja mulai memerintah, dikatakan dalam pasal yang ke-11 ini. Apa kesimpulan yang kita lihat? Pemerintahan dunia dari dia yang diurapinya mulai, ya. Baru mulai. Nubuat Allah yang ada dalam kitab Daniel, yang ada dalam kitab 2 Samuel, yang ada dalam kitab Yesaya digenapi. Yesus Raja. Yesus menjadi Raja. Pekerjaan si jahat, pekerjaan iblis, pekerjaan setan dibiarkan sampai pada batas akhir. Kemudian Tuhan memberi waktu kepada pekerjaan setan, pekerjaan iblis sampai matang.
Setelah pekerjaan mereka matang, maka ditumbangkan dan Yesus mulai memerintah. Jadi pengumuman surgawi ini, MC surgawi ini menunjukkan pemerintahan Yesus Kristus sebagai Raja mulai di pasal yang ke-11. Jadi jangan berharap dari awal sampai sekarang ini Tuhan memerintah sebagai Raja. Jangan harap. Meskipun kita menyanyikan, meskipun kita meneriakkan, meskipun kita demo, Yesus tidak akan mau menjadi Raja sebelum tiba waktunya pada Wahyu pasal yang ke-11. Lalu yang kedua yang kita lihat di dalam bagian ini, selain daripada Yesus memerintah, mulai dikatakan dalam bagian yang berikutnya, pujian syukur dari 24 tua-tua. Jadi begitu mendengar pengumuman surga, 24 tua-tua menyampaikan pujian syukur. Dikatakan dalam ayat 16, dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah. Tersungkur dan menyembah Allah, 24 tua-tua, sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah, yang maha kuasa, yang ada, yang sudah ada, karena engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. 24 tua-tua menyampaikan, kami tersungkur dan menyembah, kemudian mengucap syukur. Bapak Ibu dan saudara sekalian, apa yang dikatakan tua-tua? 24 tua-tua yang dari awal muncul dalam pasal 4 kitab Wahyu, mereka mengatakan tersungkur dan menyembah. Berkali-kali menyembah Allah, berkali-kali memuji namanya. Ayat 17 dikatakan, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, yang maha kuasa, yang ada dan yang sudah ada. Saudara lihat sesuatu yang ganjil, biasanya yang ada, sekarang ada, nanti ada, yang akan datang ada. Seperti Tuhan Yesus, Alfa dan Omega. Tapi pada bagian ini dikatakan yang maha kuasa, yang ada dan yang sudah ada. Tidak ada masa depan lagi, karena ini masa depan yang dikatakan ini. Sehingga kita melihat para malaikat itu menyampaikannya dengan sangat jelas. Apa yang kita lihat? Bahwa 24 tua-tua mengucap syukur, 24 tua-tua menyembah Allah, karena Tuhan menetapkan kuasanya, memangku kuasanya yang besar. Tuhan telah mulai memerintah sebagai Raja. Bapak Ibu saudara sekalian, 24 tua-tua adalah saksi sejarah Perjanjian Lama dan gereja atas segala pekerjaan Allah. 12 orang dari Perjanjian Lama, 12 orang dari gereja. Dikatakan mereka adalah saksi. 12 orang itu saksi pekerjaan Tuhan kepada Israel. Pada waktu Israel mulai mengikat perjanjian dengan Tuhan, menjadi bangsa kesayangan Tuhan, tua-tua ini menyaksikan apa yang terjadi, apa yang dilakukan Tuhan, apa yang dilakukan umat pada masa itu. Kemudian 12 orang perjanjian baru adalah orang yang menyaksikan bagaimana gereja bertumbuh, bagaimana Tuhan bekerja melalui gereja. Sehingga 24 orang tua-tua itu adalah saksi sejarah apa yang terjadi, menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan mereka juga selain saksi, 24 tua-tua itu adalah wakil dari umat perjanjian Allah. Wakil seseorang yang duduk di hadapan Tuhan. Jadi mereka mewakili 12 suku Israel, mewakili 12 kerasulan di dalam perjanjian baru ada di hadapan Tuhan. Jadi 12 wakil PL, 12 wakil PB, mereka datang ke hadapan Tuhan ketika diumumkan Yesus memerintah sebagai Raja. Mereka bersyukur, mereka menyembah, mereka sujud di hadapan Tuhan. Artinya mereka mengaminkan bahwa itu sudah dinubuatkan, bahwa itu dilaksanakan, bahwa Tuhan telah memangku kuasanya yang besar. Tuhan adil, Tuhan sudah berkuasa, Tuhan tidak sewenang-wenang dalam kuasanya, tapi memakai kuasa itu dengan luar biasa. 24 tua-tua sebagai saksi sejarah
sebagai wakil dari umat menyembah dan memuji Tuhan. Karena sudah menyaksikan, karena mereka mewakili umat-umat yang telah mereka ada di dalamnya. Sehingga kita melihat pekerjaan Tuhan itu bukan sebuah khayalan, bukan sebuah imajinasi, bukan sebuah impian, tetapi kenyataan. Sebab 24 tua tua ini membuktikan adanya. Lalu kemudian bagaimana raja di atas segala raja mulai memerintah? Selain ada pengumuman surga, selain 24 tua tua yang menjadi saksi, ternyata juga di dalam pemerintahan Yesus Kristus, itu berarti Yesus memerintah, tetapi juga malapetaka bagi musuh-musuhnya. Sebab di dalam pemerintahan Yesus Kristus di bumi, terjadilah penghakiman ilahi dimulai. Jadi yang ketiga, penghakiman ilahi dimulai. Seperti dalam ayat yang ke-18 dikatakan, dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang. Bangsa-bangsa boleh marah kepada Tuhan. Kita melihat kemarahannya sampai sekarang. Dan amarah Tuhan telah datang. Dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi. Saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi. Dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu. Untuk memberi upah kepada hamba-hambamu. Jadi yang kita lihat yang pertama adalah saat orang-orang mati dihakimi. Artinya orang-orang yang sudah ada dari zaman dulu sampai waktu itu akan berada di dalam dua bagian. Yang bagian pertama mereka akan mendapat upah, yang bagian kedua mereka akan dihakimi. Yang mendapat upah siapa? Yang mendapat upah itu 5 golongan. Dikatakan di sana orang-orang yang akan mendapat upah adalah yang pertama dikatakan hamba-hambamu. Memberi upah kepada hamba-hambamu. Orang yang seumur hidup menyatakan aku adalah hamba Tuhan. Orang yang seumur hidup melakukan dirinya sebagai hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu apa? Ya pokoknya menghambakan diri kepada Tuhan. Mungkin bisa jadi pendeta, bisa jadi majelis, bisa menjadi siapa saja yang bertugas melayani sebagai perpanjangan tangan Tuhan, karena dia hamba Tuhan di dalam dunia ini, abdinya Tuhan. Dia mendapat upah, upahnya apa tidak disebut. Lalu yang kedua adalah nabi-nabi. Nabi-nabi adalah orang yang berbicara atas nama Tuhan, orang yang memanggil umat untuk kembali kepada Tuhan, orang-orang yang menegur umat yang berdosa. Dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru dikatakan dan jelas nabi-nabi mendapat upah. Lalu siapa lagi selain nabi-nabi mendapat upah? Orang-orang kudus. Orang-orang kudus adalah orang-orang yang memelihara hidupnya. Orang-orang yang tetap percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, punya tujuan bersekutu dengan Tuhan. Mereka itu siapa? Adalah orang-orang yang menguduskan diri senantiasa. Itulah sebabnya saya selalu sampaikan berkali-kali, bahkan tidak bosan-bosannya, bahwa pengampunan itu sangat penting. Ya, pengampunan oleh Yesus Kristus adalah pengampunan yang sempurna. Di dalam dunia ini kita tidak mendapatkan yang namanya pengampunan seperti itu. Semua pengampunan tidak ada dasarnya, tetapi pengampunan oleh darah Yesus Kristus dasarnya adalah batu karang yang kokoh, dia yang mati di atas kayu salib itu. Sehingga orang-orang yang kudus menguduskan diri, memusatkan kehidupan kepada Tuhan, mendapatkan upah kepada orang kecil dan orang besar. Orang-orang yang biasa, kelas rendah seperti kita. Dan juga orang-orang yang sudah menjadi level tinggi, mereka mendapatkan upah. Jadi 5 macam golongan ini mendapatkan upah. Upahnya apa kita tidak tahu. Upahnya sebesar apa yang akan diberikan oleh orang yang diurapi yang menjadi Raja Yesus Kristus kita nggak tahu. Tetapi yang kita tahu adalah setiap pekerjaan yang kita jalankan, Tuhan tidak tutup mata. Tuhan pasti melihat, Tuhan akan memberi upah kepada masing-masing sesuai dengan apa yang dilakukannya. Ini bukan pahala, ini bukan surga. Tuhan sudah menyelamatkan kita, kerajaan surga menjadi bagian kita. Tetapi kita menjadi apa dalam kerajaan surga?
tergantung apa yang saudara lakukan dalam dunia. Saudara pasti ada di sana, tetapi saudara jadi apa di sana, itu tergantung apa yang saudara lakukan. Saudara jadi hamba-hamba Tuhan, ada tempatnya sendiri. Saudara jadi nabi-nabi, ada tempatnya sendiri. Saudara menjadi orang-orang kudus, ada tempatnya. Saudara menjadi orang yang setia, orang kecil maupun orang besar, ada tempatnya. Sebab apa yang kita lakukan, Tuhan akan memberi upah kepada kita. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak mau mengenal Tuhan sama sekali? Dikatakan di dalam bagian akhir itu, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Amarah Tuhan lebih besar daripada amarah manusia. Tuhan akan membinasakan barang siapa yang akan membinasakan bumi. Jadi ini terjadi sebuah pembalasan. Terjadi sebuah sesuatu yang adil, yang seimbang. Apa yang dilakukan orang di dalam dunia ini, Tuhan akan memberikannya. Bukan upah di mana kita bisa berada di hadapan Tuhan. Tuhan akan melakukannya. Jadi ketika Yesus mulai memerintah, yang terjadi dua hal, yaitu yang pertama mulai memberi upah, yang kedua akan membalaskan kejahatan orang menurut kejahatan mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat di sini bahwa sesuatu yang sangat indah sedang terjadi. Sampai sekarang ini kita melihat orang-orang yang percaya, orang-orang Kristen itu disudutkan, disingkirkan. Tapi dunia dengan segenap kekuasaannya menjadi sangat besar. Kalau ada orang yang mengatakan doa Tuhan Yesus di bumi seperti di surga itu akan terlaksana, itu adalah pernyataan yang salah. Memang itu pengajaran doa. Tetapi Tuhan tidak akan menjadikan dunia ini seperti di surga zaman-zaman kemarin-kemarin itu. Sebab apa yang kita lihat adalah kejahatan dalam dunia semakin membesar. Tingkah laku orang-orang melawan Tuhan semakin membesar. Orang-orang munafik, orang-orang yang bebal, orang-orang yang membinasakan bumi, mereka berjaya semakin besar. Seolah-olah mereka menang. Tetapi lihatlah pada pasal 11 kitab Wahyu, Tuhan mulai memerintah, mereka semua tumbang. Mungkin ada pertanyaan, mengapa Tuhan tidak membinasakan orang-orang itu dari awal? Kalau Tuhan bertindak dari awal, maka dunia nggak runyam seperti ini. Itu salah. Tuhan menginginkan semua dosa dan kesalahan itu matang pada waktunya. Ketika orang yang berbuat dosa matang dalam dosanya, Tuhan nggak perlu capek-capek mengadili mereka. Mereka sendiri sudah terbukti dengan kesalahannya. Mereka sendiri sudah terbukti dengan tingkah lakunya. Dan Tuhan tinggal memasukkan mereka ke dalam hubungan. Tuhan adalah Tuhan yang adil. Sehingga kalau kita mau berbuat baik, mau menjadi hamba Tuhan, ada waktu yang luas. Meskipun sengsara, ada waktu yang luas. Kalau kita mau jadi orang jahat, sejahat-jahatnya, Tuhan memberikan kesempatan. Sampai kejahatan itu pada batas tertentu. Jadi jangan harap, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa dunia ini menjadi baik. Dalam kitab Wahyu dijelaskan dengan komplit. Dunia ini semakin jahat. Kalau pasal-pasal yang kita lihat, tidak ada orang yang bertobat. Orang semakin memberontak kepada Tuhan. Dosa semakin merajalela. Dari jurang maut keluar berbagai macam binatang yang membinasakan manusia. Tapi manusia tidak ada yang bertobat. Itu akan terjadi, bahkan nabi yang bernubuat, 2 saksi pun mereka akhirnya dibunuh karena Tuhan mengizinkan. Jadi di dunia kejahatan akan makin besar. Jangan berharap akan terjadi damai sejahtera di bumi di luar Tuhan Yesus. Tidak akan terjadi. Yang ada, setan akan menguasai, iblis akan menguasai. Itu semua akan dijelaskan dalam pasal 12. Kita nggak tahu apa yang terjadi, tetapi Tuhan menjelaskannya supaya semuanya matang. Sehingga ketika Tuhan Yesus memulai memerintah, orang menjadi sadar. Kita tahunya segala perkara itu
Seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Yesus datang menyembuhkan, melayani, mati, disalibkan, dikuburkan, dan bangkit. Hanya itu saja. Tetapi sebenarnya dalam pasal 12 nanti kita melihat siapa itu iblis. Siapa itu setan-setan. Berapa jumlah mereka. Apa yang mereka lakukan. Semuanya menjadi jelas dari pandangan surga. Ternyata ketika dari pandangan surga dijelaskan, iblis sebenarnya bukan diciptakan sebagai iblis. Bukan diciptakan dari api. Ya, iblis adalah malaikat yang jatuh. Berapa jumlahnya? Dalam pasal 12 dikatakan jumlahnya sepertiga dari malaikat yang ada, ekornya menyeret mereka. Lalu apa sebabnya mereka menjadi iblis? Sebabnya mereka adalah memang melawan Tuhan. Maka ada penjelasan yang sangat jelas dari berikutnya. Mengapa iblis menjadi iblis, mengapa setan menjadi setan, mengapa ada jin yang begitu menyerang kepada manusia. Semuanya dijelaskan pada pasal 12. Mengapa dijelaskan? Karena Yesus mulai memerintah. Jadi sekarang kita hanya membaca dalam Injil, Yesus datang dinubuatkan sedemikian rupa tapi mati, belum menjadi raja. Tetapi pasal 11 akan terjadi pembalikan. Mengapa Tuhan membiarkan sampai semuanya terjadi? Karena Tuhan menunggu kejahatan matang. Kejahatan mencapai puncak, kejahatan sampai pada batas yang ditoleransi Allah. Kemudian Tuhan membaliknya, Yesus menjadi raja. Jadi kita melihat di sini bahwa Tuhan Yesus memerintah sebagai raja. Bagaimana dia memerintah? Diumumkan dari surga. Bagaimana ia memerintah? Diaminkan oleh 24 tua-tua dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan ketika dia memerintah, yang terjadi adalah penghakiman kepada dua sisi. Yang pertama memberi upah kepada hamba-hambanya. Yang kedua adalah menghakimi, membalaskan kepada orang-orang yang membinasakan bumi. Berbahagialah kita yang percaya kepada Tuhan pada saat ini. Karena kita memiliki masa anugerah. Kita menikmati berkat Tuhan. Satu anugerah yang selalu saya katakan. Kita bisa berbuat dosa dan kita memang berdosa. Tapi Tuhan memberikan waktu untuk bertobat. Kita diberi hati yang lunak. Hati yang sadar. Hati yang bisa paham bahwa kita harus kembali kepada Tuhan. Ketika kita menyebut Tuhan, mengakui segenap dosa kita, Tuhan setia dan adil sehingga Dia menyucikan kita, Dia mengampuni kita. Itulah indahnya kita bersyukur. Karena apa yang kita lakukan dalam dunia tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Meskipun kita melakukan di tempat tersembunyi, tidak ada orang yang tahu, tetapi kita melakukannya demi nama Tuhan. Tuhan memberi upahnya. Amin. Haleluya. Saya panggil pemimpin singer dan musik. Mari kita akhiri dengan sebuah pujian. Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau memerintah sebagai raja di bumi. Haleluya. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa serta telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak
terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang indah. Seringkali kalau kami melihat dunia ini yang semakin hari semakin jahat, kami merasa seolah-olah Tuhan kalah. Seolah-olah iman kami di dalam Tuhan menjadi orang-orang percaya tidak ada gunanya karena tidak bisa menjawab apa yang ada dalam dunia ini. Tetapi sesungguhnya kami tahu dari rahasia firman Tuhan bahwa memang dunia akan mencapai puncak kejahatannya. Kejahatannya akan terus semakin besar, semakin tinggi sampai matang. Dan ketika sudah tiba waktunya, Tuhan Yesus yang telah datang, yang dinubuatkan akan memerintah sebagai Raja. Kami bersyukur saat ini menjadi orang-orang yang bisa percaya kepadamu, karena Tuhan menganugerahkan kepada kami sebuah pengampunan, memiliki hati yang bisa insaf dan sadar bahwa kami membutuhkan Tuhan, bahwa kami boleh menyembah Tuhan, bahwa kami boleh meninggikan Tuhan. Dan lagi Tuhan memberikan upah kepada setiap hamba-hambamu, nabi-nabimu, orang-orang kudus, orang besar dan orang kecil yang cinta, yang mengabdi, yang setia kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, Kau adalah Raja di atas segala raja. Engkau Raja yang kekal, kerajaanmu kekal. Engkau memberikannya janji yang sangat istimewa. Dan kami percaya nubuat akan terlaksana. Kami adalah salah satu dari wargamu. Kami orang-orang yang percaya kepadamu. Kami sangat beruntung boleh percaya kepadamu. Biarlah iman kami boleh menjadi pegangan kami. Iman kami kepadamu akan firman Tuhan dikuatkan, dikokohkan melalui pembahasan kitab Wahyu ini. Sehingga setiap orang ketika melihat dunia ini semakin menakutkan, tidak menjadi mundur, tidak menjadi gentar, tetapi semakin percaya bahwa firman Tuhan sedang digenapi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu dan kami menerima dengan sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah mendorong kita. Sekali lagi, dunia tidak akan menjadi baik, tapi dunia akan menjadi jahat sampai matang kejahatannya. Dan Tuhan akan menuai, memetiknya, dan memasukkannya dalam penghakiman. Kita harus tetap menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, melayani Tuhan, meskipun tidak dilihat orang lain. Jangan silau dengan apa yang terjadi dalam dunia, tetapi kita tetap mengabdi kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Amin. Jadi terima kasih kehadirannya pada saat ini. Apa yang telah kita lakukan, biarlah Tuhan memandang sebagai bukti kesetiaan kita kepada Tuhan. Akhirnya selamat pulang, Tuhan memberkati. Mari kita berdiri bersama mengakhiri ibadah kita hari ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur kami sudah menyelesaikan ibadah kami pagi ini. Dan sebentar kami akan undur diri dari hadapan-Mu. Tetapi kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih karena firman-Mu bertubi-tubi menguatkan kami, firman-Mu bertubi-tubi mengokohkan iman kami, sehingga kami merasa beruntung menjadi orang-orang yang percaya kepadamu. Tuhan, sebelum kami pulang dari tempat ini, mari ulurkan tangan berkat-Mu, berkatilah setiap orang dengan kasih karunia, berkatilah dengan berkat yang berkelimpahan, baik berkat jasmani maupun berkat rohani dan penyertaan secara nyata. Kami doakan pekerjaan anak-anak-Mu ya Tuhan, kiranya satu persatu Engkau berkati dalam pekerjaan masing-masing, sehingga apapun yang diusahakan Tuhan membuatnya berhasil. Meskipun suasana sulit, kami percaya Tuhan memelihara kami. Kami doakan orang tua yang membawa, membimbing
segenap keluarganya, putra-putrinya yang masih sekolah. Tuhan berikan kesabaran, Tuhan berikan pertolongan supaya bisa dijalankan dengan baik pendidikan dari rumah. Tuhan memberkati segenap kebutuhan, memberikan makan dan minum yang cukup, memberikan kesehatan dan memberikan keamanan kepada anak-anak-Mu, baik pada waktu di rumah, pada waktu di jalan-jalan, pada waktu di tempat-tempat kerja. Kami tahu Tuhan melindungi dengan sempurna, Tuhan menyertai dengan sempurna, sehingga tidak ada malapetaka yang menimpa kami tanpa seizin. Namun kami juga tahu bahwa roh jahat setan dan iblis bekerja keras siang dan malam untuk menjatuhkan kami. Tapi saat ini kami bersatu hati mematahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua karya dan pekerjaan si jahat tidak ada yang bisa menyentuh kami, karena kami adalah milik Tuhan, dilindungi dan dimeterai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga membawa persembahan-persembahan kami di hadapan-Mu. Tuhan berkati setiap rupiah yang kami bawa. Kiranya Tuhan memberkati supaya menjadi sarana untuk pekerjaan-Mu dan mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Demikian juga hari ini adalah hari di mana kami mengumpulkan persembahan persepuluhan. Kiranya Tuhan memberkati persepuluhan kami. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan kami seperti janji-Mu bahwa Engkau membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan rezeki sehingga kami berkelimpahan. Biarlah persepuluhan yang kami persembahkan menjadi tanda kesetiaan kami, sebagai tanda iman kami bahwa pekerjaan kami, rezeki kami, apa yang kami terima berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur menyerahkan anak-anak-Mu yang menyerahkan persembahan mereka supaya tangan Tuhan melipat gandakan dan memberkatinya sedemikian rupa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk apa yang bisa kami lakukan sekarang ini, dan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sekali lagi pimpinlah kami dalam perjalanan pulang, tibakan di rumah dengan selamat, dan berkati minggu ini supaya menjadi minggu sukacita, minggu damai sejahtera bersama dengan Engkau. Demikian doa kami yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, sebelum undur diri dari rumah Tuhan, terimalah berkat-berkat-Nya. Tuhan memberkati-Mu, Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya, Tuhan menyertai perjalanan hidupmu dengan shalom, dengan damai sejahtera. Maka dari itu pulanglah dengan membawa damai sejahtera, sukacita, kasih karunia di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Tuhan Roh Kudus, menyertai, memberkati Bapak Ibu saudara sekalian, hari demi hari, langkah demi langkah, sampai Tuhan Yesus menyambut kita sebagai salah-salahnya pada hari Maranatha. Terimalah semua berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih.